Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga Dompu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan akhir mada sedikit mengulas, menceritakan kembali bagaimana budaya rimpu kita yang ada di Dompu. Ada dua pendapat terkait dengan asal muasal yang namanya budaya rimpu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa rimpu ini adalah semacam kita menggunakan jilbab kalau masa sekarang. Tapi rimpu khusus di Dompu itu menggunakan tembeng goli. Semua pada tahu. Ada rimpu pida, itu hanya kelihatan mata saja. Kemudian para rimpu colo, khusus orang yang sudah menikah, itu bisa kelihatan mukanya. Nah, ini namanya dua jenis rimpu. Dan ini dua pendapat yang berbeda ini, ada yang mengatakan rimpu ini berasal dari Islam, kemudian ada juga yang mengatakan rimpu ini murni dari kebudayaan Dompu. Tapi Mada lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa rimpu ini memang adalah ajaran Islam. Penerapan syariat Islam di Dompu sudah dimulai sejak Sultan pertama Dompu, yaitu Sultan Samsudin. Kemudian diperkuat lagi dengan hadirnya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini merupakan guru dari Sultan Salahuddin Dompu, yang mulai memperkuat lagi ajaran Islam di Dompu, sehingga penerapan rimpu ini semakin diperkuat, semakin diwajibkan oleh Sultan Salahuddin Dompu. Dan inilah sebagai bukti bahwa orang-orang dulu di Dompu itu ajaran agama yang dulu sebelum Islam datang, yaitu animisme dan dinamisme. Bahkan Hindu juga datang mengajarkan ke sana, dan tidak ditemukan memang ajaran Hindu maupun agama animisme dan dinamisme ini mengajarkan cara memakai jilbab, cara memakai rimpu. Tapi Islamlah yang sesuai dengan budaya Dompu ini yang dibangun sejak zaman Sultan Samsudin. Ini dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada istri-istrimu, kemudian kepada anak-anak perempuanmu, kemudian kepada istri-istri kaum muslimin, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Tolong ulurkan pakaian jilbab mereka untuk menutup seluruh tubuh mereka ini. Jalika adna, agar mereka itu lebih mudah dikenal. Ayyurifa hunda, untuk memudahkan memperkenalkan mereka. Wala yu'zaini, dan mereka itu tidak diganggu karena memakai hijab ini. Dan ini sebagai bukti bahwa di Islam itu ada ajaran yang mewajibkan kepada orang-orang muslimat untuk memakai kerudung. Dan ini orang-orang Dompu Ntoira, karena belum ada jilbab semodern sekarang, maka disuruh pakai rimpu. Diajarkan pakai rimpu. Ada yang cuma menutup matanya, ada yang sudah buka sampai mukanya. Ini yang diajarkan oleh penghulu-penghulu kita, nenek-nenek moyang kita, raja-raja atau sultan kita, dari Sultan Samsudin sampai sultan yang terakhir. Begitu juga sekarang masih ada budaya rimpu ini di Dompu. Di beberapa daerah masih memakai rimpu-rimpu seperti ini, dan ini sangat bagus sekali. Merupakan nilai-nilai yang harus kita kembangkan, bahkan sudah menjadi budaya bagi kita di Dompu itu. Nah, ini menjadi contoh bagi kita bahwa jangan sampai kita membuka kerudung kita demi ikut ini dan itu, karena ini budaya yang sangat luar biasa di Dompu, yang bisa menjaga kita dari gangguan dan membuat kita tetap membudayakan budaya Dompu yang berasal dari agama Islam itu sendiri. Bahkan orang-orang yang tidak mau pakai jilbab, bahkan berjilbab itu seakan-akan telanjang, itu pun dilihat oleh Nabi SAW. Sinfanun, kata Nabi SAW, min ahlin nar. Ada dua golongan manusia, dua orang manusia
jadi ahli neraka. Kaumun yang pertama, kaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yudribuna biha annas. Orang yang membawa cemeti cambuk ya, seperti ekor sapi dan digunakan untuk mencambuk orang. Jadi ini diibaratkan sebagai pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Nabi dalam neraka adalah nisaun kasiyatun ariyatun, yaitu perempuan yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang ya. Seakan-akan mereka telanjang. Mumailatun, mereka cenderung kepada kemaksiatan. Kemudian mailatun, mereka cenderung mengajak orang lain untuk kepada maksiat. Dan kepala mereka ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah, seperti punuk onta ya. Jilbabnya mereka itu kelihatan, rambutnya ke atas atau dipakein kain biar kelihatan cantiknya. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah wa la yujadu rihaha, dan mereka tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Bahkan kata para ulama, baunya surga itu bisa tercium dari sekian ribu perjalanan, saking jauhnya bisa dicium. Dan ini sebagai perintah wajib bagi kita, bukan hanya dari agama kita, tapi sudah menjadi budaya orang-orang Dompu untuk menutup aurat mereka dengan rimpu maupun dengan jilbab modern di zaman sekarang ini ya. Jadi jangan sampai kita memakai jilbab yang salah, bangga dengan tidak memakai jilbab dan sebagainya. Dan ini bukan asli dari Dompu itu sendiri. Karena nenek moyang kita, raja kita, sultan kita dulu memerintahkan kita, orang-orang Dompu, untuk terus memakai rimpu, atau sekarang dinamakan dengan jilbab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.